Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra, NIM 2214100028 dari kelas SI 1B. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system, disingkat OS, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Sejarah sistem operasi. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Pada awalnya, perkembangan sistem operasi dibuat menggunakan sistem komputasi mekanik dan digantikan menjadi sistem komputasi elektronik. Pada generasi kedua 1955 sampai 1965, sistem operasi ini dikembangkan sistem GUB yang dapat mengerjakan satu rangkaian dan akan dieksekusi secara berurutan. Sistem ini disebut juga batch processing system. Pada generasi ketiga 1965 sampai 1980, sistem operasi sudah dikembangkan untuk dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus atau multi-user. Selain itu juga dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus multi-user, atau selain itu juga dapat digunakan pada melayani program multi-programming. Pada generasi keempat 1980, sistem operasi sudah banyak digunakan komputer dan membentuk jaringan komputer, di mana komputer-komputer bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Di generasi keempat ini juga diperkenalkan sebuah sistem antarmuka komputer atau bisa disebut graphical user interface. Fungsi utama sistem operasi ada 8 diantaranya. 1. Melakukan booting. Sistem operasi berfungsi sebagai booting, yaitu proses awal menjalankan sistem pada komputer. Sistem booting biasanya terjadi saat proses awal menyalakan komputer. 2. Manajemen proses. Lakukan sistem operasi mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagi informasi. Loading and execution. Sistem operasi akan memuat dan memulai program, kemudian menjalankan program tersebut sehingga terbuka dan berjalan dengan normal. 4. Manajemen memori. Sistem operasi tersebut mengordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. 5. Keamanan data. Sistem operasi juga memiliki fitur-fitur menjaga keamanan data dan program komputer dari pengguna dari serangan cyber. 6. Manajemen drive atau disk, yaitu mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk pada hard drive, drive disk optik, dan lainnya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membagi disk, memformat drive, dan lainnya. 7. Kontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuka atau memblokir akses perangkat. Contoh seperti melepas CD atau DVD, USB, dan berbagai perangkat transfer data lainnya. 8. Desain user interface atau UI.
berfungsi memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi pada komputer, seperti perintah diketik, kode, atau format lainnya. Jenis-jenis sistem operasi. Satu, sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contohnya ada sistem Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Dua, sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD di antaranya yaitu Graphic, CentOS, Linux, Main, WinXP, Live CD, dan lainnya. 3. Sistem operasi jaringan. Secara sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ESOS, LinkOS, JavaOS, dan Embedded Linux. 4. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Masing-masing sistem operasi. 1. Unix. Unix adalah sistem operasi tertua dan pertama dibuat sistem operasi baku yang dapat berjalan di semua jenis komputer, termasuk komputer mini. Sistem operasi ini bisa berjalan sangat baik untuk keperluan jaringan, baik sebagai server maupun klien. 2. DOS. Microsoft DOS adalah cikal bakal dari sistem operasi Windows yang sangat terkenal itu. Nama DOS sendiri adalah singkatan dari Disk Operating System. Untuk menjalankan Microsoft DOS, kita memerlukan pengetahuan tentang perintah-perintah command prompt agar bisa menggunakan sistem operasi ini. 3. Windows. Windows adalah sistem operasi perbaikan dan pengembangan dari Microsoft DOS. Perbaikan yang paling jelas terlihat dari segi kemudahan penggunaan. Karena sistem operasi Windows menggunakan sistem antarmuka, GUI, Graphic User Interface. Microsoft Windows juga paling banyak digunakan di seluruh dunia. 4. Linux. Linux ialah sistem operasi yang dikembangkan dari sistem operasi Unix dan sistem operasi Linux bersifat open source. Siapapun dapat menggunakan dan mengembangkan sistem operasi Linux secara gratis. 5. macOS. macOS adalah sistem operasi yang hanya digunakan oleh perangkat komputer keluaran Apple. Tidak ada komputer lain yang boleh menggunakan sistem operasi ini. Sistem operasi macOS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 dan sampai sekarang Apple masih menggunakan macOS untuk laptop dan komputer mereka. Komponen utama sistem operasi di antaranya yaitu 1. Kernel adalah bagian utama perangkat lunak dari sistem operasi komputer. Kernel juga bertugas membuat komunikasi dan mediator dari perangkat keras dengan aplikasi. 2. File adalah data atau berkas yang dibentuk dan dijalankan oleh sistem operasi. 3. User interface adalah sebuah tampilan grafis yang menghubungkan antara pengguna
dengan sistem operasi, yang nantinya komputer tersebut dapat digunakan. Cara kerja sistem operasi. 1. Melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. 2. Sistem operasi komputer hanya dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi untuk dijalankan. 3. Setelah menerima instruksi dari pengguna, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di dalam komputer. 4. Tampilan komputer hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Simpulan. 1. Mengelola sumber daya sistem komputer agar berjalan lebih efisien. 2. Sistem operasi membuat komputer menjadi mudah digunakan oleh pengguna. 3. Sistem operasi untuk dikembangkan agar lebih efektif dan efisien tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.